Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke ya, kita hari ini berada di Cimory. Mungkin nama ini sudah tidak familiar lagi ya buat kita ya, Cimory. Yaitu kita sekarang berada di Cimory, ada di Jawa Timur, di Pandaan. Jadi kalau warga Jawa Timur pasti tahu lah di Cimory Pandaan ini di mana ya. Sebelumnya Tretes dan Trawas, menuju ke arah Tretes dan Trawas itu ada Cimory. Sini juga ada restonya. Kebetulan saya ini di restonya sambil menikmati segarnya susu. Dan sini juga ada supermarketnya ya, jualan produk-produk Cimory maupun produk dari luar. Di sini juga ada beberapa wahana seperti museum susu dan lain sebagainya. Kebetulan lagi di sini tuh pemandangannya sangat indah dan dingin sekali tentunya. Nah, ini cocok ini buat saya memberikan edukasi hukum, membuat suatu konten buat kita semua yang belum mengetahui tentang. Nah, ini banyak di request dari teman-teman kita yang ada di TikTok ini. Karena kegalauannya, karena tidak bisa mengambil keputusan yang benar, atau masih galau dengan rumah tangganya, atau ya apapun itu ya tentang masalah pribadi terutama dalam rumah tangga. Nah, menanyakan seperti ini, Pak, saya ini mau mengajukan poligami. Syaratnya apa, Pak, mengajukan poligami? Nah, ini yang buat para lelaki-laki yang ingin poligami ya. Ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa melakukan poligami. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih poligami. Nah, poligami itu adalah suatu laki-laki ya menjalin pernikahan lagi dengan istri kedua. Nah, itu adalah poligami. Jadi seumpama saya sudah punya istri saya ya, terus saya mau menikah lagi ya, itulah yang dinamakan poligami. Nah, jadi ada beberapa syarat yang harus dilalui, yang harus dipenuhi oleh si poligami itu. Bukan berarti kalau kita mau poligami terus langsung rabi, nggak bisa seperti itu. Ya bisa kalau mau. Ya ini saya bukan ngajari yang jelek ya. Boleh langsung poligami, tapi ya gitu. Nikahnya nggak bisa nikah resmi, nikahnya nikah siri nanti pastinya lah. Kadang kan ada beberapa wanita, saya mau mas jadi istri kedua, mas. Saya mau jadi istri kedua atau saya mau jadi istri ketiga, asalkan nikahnya resmi bukan siri lah. Di sini nih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh si poligami tersebut. Apa aja syaratnya? Nah, sebelum saya lanjut, tolong di subscribe, di like video saya, di komen, dan juga di share ke teman-teman yang membutuhkan informasi tentang apa itu poligami terutama. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, poligami ini dikhususkan untuk laki-laki, namanya juga poligami. Jadi laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Nah, jadi kalau perempuan lebih dari satu suami itu nanti kita bahas. Nah, ini laki-laki menikahi dua perempuan, bukan secara bersamaan ya, tapi dia sudah menikah lalu ingin menikah lagi. Nah, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang harus dilewati. Pak, ini tuh ngajukannya di mana, Pak? Kalau poligami nih, Pak, itu mengajukannya di pengadilan agama. Pengadilan agama bisa melakukan poligami. Nah, nanti ada beberapa syarat yang harus kita lalui, yang harus kita lengkapi, terutama itu. Apa aja syaratnya itu? Yang pertama,
ini wajib. Yang pertama ini wajib sekali dan harus ada apa itu, izin dari istri pertama. Syarat pertama ini sangat berat. Kalau sudah ada izin dari istri pertama, boleh itu, pasti poligami itu diperbolehkan, disahkan secara negara dan legal, nanti dapat nikah juga. Nah, ini saya ngomongnya, berdiskusinya secara legal ya. Ada landasan hukumnya ya. Bukan berarti saya juga bisa Pak nikah siri, nikah poligami, saya juga bisa poligami tanpa harus izin istri pertama. Istri pertama tidak mengizinkan tapi saya bisa nikah lagi. Kita lihat dulu nikah apa. Kalau nikah siri ya, meskipun tanpa izin ya bisa nikah siri 2, 3, 4 ya, itu terserah sampean, terserah hak, itu hak sampean. Tapi saya tidak menganjurkan itu. Karena apa? Karena kalau nikah siri yang nggak enak itu adalah istri sirinya. Nah, gimana kalau bisa diakui legal secara negara? Ya harus didaftarkan di pengadilan agama. Bilang saja mau poligami. Nah, syaratnya harus dipenuhi itu tadi, izin dari istri pertama, itu wajib. Jadi istri pertama nanti ada yang gini, Pak saya sudah diizinkan, nah, apa buktinya? Nanti istri pertama dihadirkan di persidangan gitu. Jadi jangan hanya bilang cuma saya diizinkan, enggak, itu istri pertama dihadirkan dalam persidangan. Nanti istri pertama hadir dalam persidangan. Ditanyakan, emang benar Bu, emang sudah menyetujui buat suaminya poligami? Nah, itu nanti tanggapan dari istri. Yang ada di situ ada suami juga, ada hakim anggota. Nah, kalau sudah mengiyakan, sudahlah, saksikanlah, ada saksi. Jangan kira nanti istri saya sudah, ya ada saksi. Buat apa saksi ini? Saksi ini buat memberitahukan, oh ya ini benar, yang mulia, bahwa keduanya ini adalah pasangan suami istri. Nah, terus kenapa? Nah ini harus ada berikutnya, harus selain persetujuan saksi. Nah ini ada, kenapa kok mau poligami? Harus ada alasannya. Kalau alasannya saya pengen ya biasa lah yang mulia, pengen memperbanyak istri. Nah itu kan suatu alasan yang gimana ya? Ya menurut saya konyol sekali. Nah, nggak perlulah kita pakai alasan seperti itu. Nah, tapi yang emang ada aja. Contohnya kayak, ya karena istri saya sampai sekarang, kita sampai 5 tahun pernikahan belum dikaruniai anak. Nah, it's okay, mantap gitu, bisa. Iya karena istri saya sudah sakit-sakitan, sip, boleh. Insya Allah kita akan diberi akses untuk poligami kalau alasannya yang relevan seperti itu. Nah, setelah itu ada alasan, ada saksi, ada persetujuan, barulah boleh melangsungkan pernikahan poligami. Nah itu tadi ya. Terus ada beberapa gini, Pak saya ini tidak dapat persetujuan tapi saya mau, istri saya itu nggak bisa dibawa ke pengadilan Pak, istri saya itu lagi sakit. Bisa membuat surat pernyataan. Siapa yang membuat surat pernyataan? Istrinya membuat surat pernyataan, dan syarat-syaratnya yang lainnya terpenuhi semuanya, maka insya Allah akan bisa mendapatkan izin poligami. Nah, itu tadi ya uraian tentang poligami. Sebenarnya simple, tapi agak sedikit rumit kalau kita tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Itu simple, syarat-syaratnya simple loh, cuman ya itu tadi, harus ada izin, itu yang susah, biasanya terkendala dari itu. Nah itu tadi ya, buat para poligami lover para poligami lover bisa nanti lah di komen di YouTube saya ini, Pak saya pingin poligami ya, tapi saya minta nomor WA nya Pak. Oke, saya cantumkan nanti nomor WA nya, kita bisa lah diskusi tipis-tipis lah ya. Nanti saya berikan arahan gimana. Sebelum poligami dipikir-pikir dulu, sudah mantep belum mau melakukan poligami, istri keduanya
yakin mau dinikahi secara dinikahi jadi istri kedua, sampean bisa adil nggak di dalam rumah tangga nanti? Nah, itu beberapa pertanyaan yang seharusnya bisa diselesaikan dan bisa dijawab oleh para poligami. Nah, oke ya, sekian pembahasan kita tentang poligami di Cimory ini. Karena ini Cimory ya identik dengan susunya, susu murninya yang mantap katanya anak-anak kecil susunya mantap ini. Nah, ini agak sedikit cocok dengan pembahasan kita tentang poligami. Kalau katanya anak kecil mantap, kalau poligami katanya orang dewasa dan bapak-bapak mantap. Nah, sama-sama mantapnya itu. Oke ya, tolong juga di follow Instagram saya di @iwan_sandi_partners. Ada juga di TikTok saya Iwan Sandi Pangarso 4. Nah, itu TikTok saya ya, sama Instagram. Nanti saya cantumkan juga nomor WA biar nanti kakak-kakaknya mau WA silakan, mau jabri saya silakan. Dan jangan lupa juga di subscribe video saya kali ini, di komen, di like, dan juga di share ke teman-temannya yang membutuhkan informasi tentang poligami. Oke ya, kayaknya sudah cukup saya akhiri video saya kali ini. Ini ada beberapa tempat juga ya di Cimory, mungkin bisa saya perlihatkan, tapi tetap kita harus menggunakan masker karena jaga kesehatan dan social distancing ya. Oke ya, ini beberapa tempat di Cimory ya, tempatnya itu bagus. Nah itu ini tempat foto-foto anak-anak muda ya. Sini juga pemandangannya itu bagus sekali ya, pemandangannya di sini ya. Itu dingin, seger. Oh, lihat. Nah, karena ini letaknya di dataran tinggi ya, jadi ya mantap lah, cocok sekali ini tempat ini. Itu permukiman warga ya di sana ya. Itu bukan tempat wisata yang di sana, itu permukiman warga. Parkirannya juga luas. Oke, yang mau mampir ke Cimory silakan, mau menghabiskan waktu di sini silakan. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya, dan jangan lupa ditonton ya video saya ini, dan juga di share ke teman-temannya juga ya. Oke, akhir kata selamat siang.